Keluarga Kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan. Hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubah hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy?
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Mari sebelum kita masuk untuk memuji dan menyembah, kita baca dari Mazmur 84 ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada sepertimu, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur padamu Yesus, tiada sepertimu Tuhan, tiada Allah lain sepertimu Yesus. Kagum padamu, kagum padamu Tuhan, karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Ku bersyukur, ku bersyukur hanya padamu Yesus.
wajahku. Aku menyanyi tinggikan dirimu, tinggikan pribadimu Yesus. Oh, sungguh kau dalam hidupku. Puji namamu, ku tinggikan Engkau Yesus. Oh, kau mulia, kau mulia, kau mulia. Kami puji Kau Yesus, tinggikan namamu selama ku hidup, hanya untuk memujimu Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
sebelum kita masuk ke pujian berikutnya, coba tengok kiri kanan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih salam boleh, kasih high five boleh, sapalah mereka. Yes, haleluya. Mari tepuk tangan saudara. Yeay. Kami tahu Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Kami bersuka di dalam-Mu Yesus. Yeay. Mari nyanyikan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku puji Kau Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan pada sore hari ini. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Wow, oh. 1, 2, 3, go. Kau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, Kuasa-Mu kuasa-Mu mengalir. oh, oh.
pujian namamu Tuhan, Allah yang perkasa. Kami tinggikan namamu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Mari bertepuk tangan sama-sama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kau disembah, Kau Tuhan, terpujilah namamu. Harapan tanammu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, Senada dengan senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka senada dengan surga. Bersama dengan surga. Bersama dengan surga. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus-kuduslah namamu Tuhan. Thank you Lord. I saw the Lord seated on His throne. He was clothed in glory, exalted high, and the train of His robe fills the temple, and the angels circle round Him, and they cry, You are holy, oh so holy. You are holy, Lord of all. I saw the Lord seated on His throne. He was clothed in glory, exalted high. Ooh, and the train of His robe
jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini. Take right, you are holy, oh so holy. You are holy. Sekali lagi Bapak Ibu mari nyanyikan lagu ini. Oh, take right, you are holy. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang lebih penting hari-hari ini daripada shalom, damai sejahtera. Karena itu shalom atas Anda semua warga kerajaan Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu. Tema kita dalam bulan November 2023 ini adalah Christ likeness. Jelas dan gamblang tujuan kita. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan kita akan meleset dari sasaran. Hamartia, dosa itu meleset dari sasaran. Di ayat yang sangat terkenal yang sering dikutip tapi salah dikutip adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Inggris tidak ada perkataan Allah. Ya, di sini nanti kita punya pemikiran yang keliru, sebab banyak faham yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrument of God. Alatnya Tuhan. Juga kepada umat Tuhan. No. Satan, devil dengan semua pengikutnya adalah musuh Tuhan dan musuh kita, ya. Dan di sini disebutkan rencana Allah for his purpose. Langkah kemenangan pertama bukan rencana kita tapi rencana Tuhan. Ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula di sini predestinate. Ya, kita tahu bagaimana saya tidak percaya bahwa ada yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat, tidak. Tapi rencana Allah in his foreknowledge. Mereka juga ditentukannya semula menjadi apa? Serupa dengan gambaran putranya. Supaya anaknya itu menjadi yang bukan satu-satunya. Yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, sering saya pakai bahasa Surabaya, Tuhan Yesus itu kode saya, kakak tertua, lauta. Kakak terbesar, artinya kita ini adiknya Tuhan Yesus, saudara, yang sudah dilahirkan baru. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu, saudara saya, mereka dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggil, kita lihat ya, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, baru dimuliakan. It's a process. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu conform. Bukan transform ya, tapi conform. Conform itu berarti dengan kekuatan, dengan tekanan. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana yaitu Christ likeness. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan penderitaan. Tidak ada orang suka penderitaan. Kapan itu ada seorang pengkhotbah yang mungkin dia maksudnya joking, dia berkata, I give my wife 3 rings. 3 cincin.
engagement ring, cincin pertunangan, wedding ring, dan suffering katanya. Dan mereka semua ketawa, rupanya ngaku dosa rame-rame. Tapi kita melihat di sini, the purpose of God. Mic ini diciptakan for a special purpose. Dipakai jadi palu, bisa. Dibuat ngulek sambal, bisa juga. Tetapi itu namanya misuse, salah mempergunakan ya. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan untuk diciptakan, maka kita akan menyalahgunakannya. Dan dengan jelas rencana Allah menjadikan kita seperti Kristus, Christ likeness. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dibully, dianiaya, dihina, diludahi, dicerca, terakhir dianiaya dan disalib. Untuk apa? Menjadi sempurna. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Karena itu dia bisa berteriak, tetelestai, sudahlah genap. Demikian juga. Memang bangga jadi adiknya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya menjadi pengikut Kristus, maka pembentukan terjadi. Salah mengerti, dikatain orang, dihina, diancam dan sebagainya. Tapi saya mengerti, kita tahu. Bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang datangkan, saya beberapa kali yaitu dideteksi kanker dan bagaimana. Bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena itu kita lawan, saudara. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan quote salah ya. Tidak ada perkataan Allah di situ. Bukan Allah turut bekerja. No, dia hanya memberikan kebaikan dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-berkat-Mu
buat kasih setiamu, buat kemurahanmu dan kebaikanmu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Oke, be mighty in God, amen. Setiap daripada kita yang lemah harus berkata, I'm a warrior. Bukan cuma aku kuat, tapi I'm a warrior. Let the weak say, I'm strong, itu I'm a warrior. And let the poor say, I'm rich. Oh, kok diam semua saudaraku? 2 minggu yang lalu ada seorang pengkhotbah hebat di sini, Dr. Philip Lin, seorang dokter spesialis yang hebat, tetapi lebih penting lagi, minggu dia tetap sebagai gembala dan hari-hari dia masih praktek sebagai dokter, seperti Dr. Gary di sinilah. Dan saudaraku, dia menyampaikan satu berita tentang Tilly Smith, seorang gadis kecil. Tanggal itu 26 Desember tahun 2004. Tilly Smith dengan keluarganya sedang berlibur di Meko Beach di Thailand, saudaraku. Dan mendadak laut itu mundur ke belakang. Pada saat itu dia ingat apa yang diajarkan oleh guru ilmu buminya, guru geografinya yang mengatakan akan terjadi tsunami. Seperti saya lihat di sana. Kalau saya lihat itu manusia cuma seperti semut ya. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat dia berkata pada papanya, Papa, Daddy, beritahu semua orang untuk keluar, dievakuasi keluar daripada pantai, karena akan ada tsunami, karena itu akan membinasakan mereka. Papanya tidak ngerti, itu perlunya sekolah, saudaraku. Dan dia berkata, waduh, ini anak kecil ini ngomong sembarangan aja. Tapi kalau benar-benar terjadi gimana? Waktu dia timbang, kalau tidak benar paling malu, dipermalukan. Tapi kalau tidak, dia akan menyesal seumur hidupnya. Dia pergi pada penjaga pantai, dan penjaga pantai kebetulan orang Jepang. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan. Dan tsunami itu bahasa Jepang. Pertama kali istilah itu dari bahasa Jepang. Dan dia berkata, keluar semua. Pada satu mereka kurang lebih 100 lebih orang. Mereka mundur ke hotel mereka dan disuruh naik sampai ke lantai 3. Dan tsunami itu datang. 240.000 manusia mati, terutama di Asia Tenggara ya, saudaraku. Dan kita salah satu yang dampaknya paling hebat kan di Aceh dan Nias ya. Tetapi saudaraku, dari begitu banyak cuma ada satu pantai di dunia yang tidak ada korban, itu di Meko Beach. Karena seorang anak kecil tapi punya pengetahuan. Karena itu saudaraku, saya ajarkan pada saudara, knowledge is power. Katakan, knowing, mengenal secara pribadi is more powerful. Kata sekali lagi, knowledge is power. Knowing is more powerful. Amen. Haleluya. Di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat ke-6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Di dalam perjanjian baru ketika ditebus oleh darah Yesus, Wahyu 1 ayat 6, kita dijadikan raja dan imam. Tapi apabila kita menolak pengenalan akan Tuhan, maka saudaraku, kita juga ditolak untuk jadi imamnya Tuhan. Kemudian dikatakan, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ini lebih gawat. So lihat tadi, yang perlu didoakan orang tuanya. Sebab mereka yang mengajar anak-anak ini, jangan serahkan guru sekolah minggu, jangan serahkan kepada saya. Kalian yang mengajar anak-anak the ways of God, dan memberikan teladan hidupmu sehari-hari. Dan kalau engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka engkau akan juga, anak-anakmu akan dilupakan Tuhan. Saya percaya tidak seorang pun daripada kita mau anak-anak kita dilupakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya.
Saudara mengerti tentang the power of covenant, yaitu kekuatan perjanjian. Kalau orang tua punya perjanjian dengan Tuhan, maka anak-anaknya akan dipelihara sampai keturunan. Janji Tuhan bukan 7, 1000 keturunan. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ayat selanjutnya Yohanes pasal 8, 31 dan 32. Maka katanya, kata Kristus, kepada siapa? Orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tidak semua orang Yahudi, tapi Yahudi yang percaya padanya, muridnya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, diulangi juga dalam Yohanes 15, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Dan kebenaran memerdekakan kamu. Saya heran ada banyak orang tanya kepada saya, Pak, apa yang sedang terjadi di Israel? Saya tanya, apa kamu tidak baca firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, sekarang itu knowledge is power, knowing is more powerful. Mari kita lihat apa yang dikatakan tentang akhir zaman di dalam Daniel pasal 11 ayat 31. Tentaranya and forces shall be mastered by him. Ini antikristus. Sang antikristus itu akan muncul. Dan mereka pertama-tama menajiskan tempat kudus. Bagaimana melemahkan umat Tuhan? Tempat kudus itu adalah hidup kita, diri kita, keluarga kita, gereja kita akan dinajiskan. Benteng itu, perhatikan di sini, tempat kudus itu adalah benteng. Ini satu kebenaran. Tempat kudus adalah benteng, ya, tempat perlindungan. Saya selalu katakan pada waktu pernah terjadi krisis moneter 98 dan kita membangun gedung ini di tengah-tengah krisis. Saya katakan, the Lord is my banker and my bunker. Katakan bersama saya, the Lord is my banker and my bunker. Di mana-mana seluruh dunia sedang dibicarakan tentang digital currency. Ya, rupiah digital, US dollar digital untuk mengontrol kita semua. Katakan, the Lord is my banker and my bunker. Tentara Israel kalau mau menyerang Gaza, mereka mengucapkan Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berikan kami keselamatan dan berikan kepada kami keberhasilan. Save us and give us prosperity. Haleluya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudaraku? Yang mereka lakukan setelah menajiskan, menghapuskan korban sehari-hari. Korban harian. Korban itu bukan mingguan, bukan bulanan, tapi harian. Korban ucapan syukur, korban keselamatan yang kita berikan pada Tuhan, korban ucapan syukur terutama. Harian saudaraku, every day. Itu akan dihentikan. Dan akibatnya menegakkan kekejian yang membinasakan. Itu kuasa penuh dari antikris. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Yesus memperingatkan kita tentang penyesatan akhir zaman yang sangat halus, yang sangat licin, yang sangat berbahaya. Tetapi ayat yang kuning ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bahasa Inggris 1, 2, 3. But the people who know their God shall be strong and carry out great exploit. Saya memakai sabuk gambar simbolnya rock, ya saudaraku. Sebab hari ini peringatan 34 tahun jemaat ini berdiri dengan anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita mulai dengan sangat sederhana saudaraku. Tetapi look what the Lord has done. Salah satu cabang terakhir, kota Hobart di Tasmania, Australia bagian selatan, ada pulau Tasmania, Hobart sana, dan Profesor Denny Arley Are Indonesia akan jadi pemimpin di sana. Profesor loh saudara. Anak-anak Tuhan memang bibit unggul. Amin. Haleluya. Nah, saya perhatikan di sini betapa pentingnya mengenal firman-Nya.
Betapa penting mengenal jalan-jalannya. Betapa pentingnya kita tahu daripada kacamata Tuhan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak kacau. Ketika tsunami tahun 2004, Gubernur Sumatera Utara bertanya kepada seorang hamba Tuhan, rekan kita Bambang Yonan. Dia tanya, apa yang sedang terjadi ini? Kehancuran yang luar biasa di Aceh, lalu di Nias, saudaraku. Dan jawaban Pak Bambang sederhana, semua sudah tertulis dalam firman Tuhan, Pak. Semua ada di Alkitab. Karena itu kalau orang kerjanya cuma lihat sosmed, ya lihat hoax-hoax macam-macam, dan mengira mereka akan bisa kuat, tidak bisa, saudaraku. Umat yang mengenal Allahnya saja akan tetap kuat. Katakan, os. Itu bahasa Ibrani untuk kekuatan. Akan tetap kuat. Dan akan tetap bertindak. Untuk mengerti itu, mari kita lihat Lukas pasal 21. Dalam Lukas pasal 21, kita baca dulu ayat 1 sampai 6. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam 2 ketip, 2 mata uang paling kecil. Tembaga, bukan perak, kerincing. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak pada semua orang itu. Ayat keempat. Sebab mereka semua memberi dari persembahannya dan kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh penghidupannya, seluruh nafkahnya. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkata Yesus. Ayat ke-6. Apa yang kamu lihat di situ? Apapun yang kamu lihat. Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saya tambah ayat 7. Dan murid-murid bertanya Yesus, bukan di bait Allah tapi sekarang sudah di Bukit Zaitun. Guru, bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Matius 24 menjelaskan dengan lebih jelas, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan itu akan terjadi? When it will happen? Kehancuran daripada bait Allah, kehancuran pada Yerusalem. Yang kedua, kapan tanda kedatanganmu yang kedua? Dan yang ketiga, apakah ini akhir dari semuanya? Kalau kita tidak mengerti ini, kita akan bingung, kita akan kacau. Kacau balau kacau, saudaraku. Ya, dan semua saudara yang ada di sini harus mengerti ini. Pertama-tama, kalau kita mau hidup berkemenangan, lihat pelajaran sepertinya. Pelajaran janda miskin ini kan tidak ada hubungannya toh dengan kehancuran Yerusalem, dengan perang, dengan kelaparan, dengan gempa bumi. Perhatikan, tidak ada satu pengajaran Yesus yang sia-sia. Setuju? Oke. So perhatikan janda miskin ini. Dikatakan Yesus, he is greater daripada semua konglomerat tadi yang bagi dunia dia kolong melarat. Tapi di hadapan Yesus dia juara, saudara. Sebab apa? Dia tidak takut akan masa depannya. Dia percaya, ku di tanganmu, ku di hatimu, di rencanamu, di pikiranmu. Amin. Dia percaya dan dia mengenal siapa Tuhannya. Saya bayangkan pada saat itu yang berkhotbah di bait Allah. Pada saat itu saya percaya dia mungkin ini bayangan saya, nggak tertulis itu. Sedang berkhotbah tentang Elia yang diberi makan oleh janda miskin, saudaraku, di Sarfat. Sarfat artinya pemurnian. Ini zaman pemurnian, saudaraku. Zaman Elia itu zaman pemurnian. Dan bagaimana janda itu sedang mengumpulkan kayu kering untuk membuat roti terakhir makan, dan mereka akan mati. Karena kelaparan itu begitu hebat, saudaraku. Sungai pun jadi kering.
Saudaraku, pada saat itu Nabi Elia berkata, berikan terlebih dahulu kepadaku sebuah roti bundar kecil. Dan demikianlah firman Tuhan, bahwa wadah ini tidak akan berhenti mengeluarkan tepung, dan botol ini tidak berhenti mengeluarkan minyak sampai kelaparan ini selesai. Wow. Dan saudaraku, pada satu ibu ini yang bukan orang percaya, bukan orang Yahudi, tapi anehnya percaya. Saudaraku, dia berkata demi Allahmu. Dia tidak berkata demi Allahku. Dulu ada ujian warga negara, ada encek-encek saudaraku, ya, yaitu ujian warga negara. Disuruh nyanyi, yaitu lagu Indonesia Raya, saudaraku. Indonesia tanah air lu, tanah tumpah darah lu. Loh cek, kok begitu? Hayah, oi baru ujian. Kalau oi sudah lulus, ini tanah air oi, katanya saudaraku. Dan saudara janda miskin ini mengalami mujizat luar biasa. Minyak itu tidak pernah berhenti. Saudaraku, kita baru mengalami belum kelaparan, baru mengalami virus kecil, belum penyakit sampar hebat, ya. Baru virus kecil, saudaraku. Ada beberapa orang mati, yes. Tetapi saudaraku, yang di depan kita akan lebih dahsyat. Tapi wanita ini tidak menyembah Mammon. Dia menyembah YHWH, Elohim, daripada Abraham, daripada Ishak, daripada Yakub. Yang kita percaya, tepuk tangan bagi Allah kita. Apa Israel akan menang terhadap Gaza? Oh, jelas toh. Itu Bapak Adem Armando kan bilang di TV One, kok berani ya? Tidak masuk akal loh. Kok Hamas berani nyerang Israel? Kok berani-beraninya? Ya, bukan ini membangunkan singa tidur, ya kan? Tetapi lebih daripada itu, sekalipun pernah mengalami musuh yang begitu besar, nanti akan ada musuh lebih besar yang sekarang ini belum apa-apa. Karena kalau kita mengerti firman Tuhan, maka musuh yang ke depan ini adalah Rusia, Iran, Turki, bekas Uni Soviet, dan dari selatan itu ada, saudaraku, ada Sudan, ada Ethiopia, saudaraku, akan menyerang Israel sesuai firman Tuhan. Dan Israel tidak akan punya kekuatan. Amerika menarik diri, Amerika akan ketakutan, saudaraku, karena ini musuh yang terlalu besar. Tetapi sekali ini bukan kekuatan IDF, yaitu Israel Defense Force, tapi kekuatan daripada Allah Israel. Tepuk tangan bagi Allah kita. Semua sudah tertulis. Dulu ada film kuno tentang kodok hijau, namanya Kermit. Ya, ketika menghadapi bahaya dia selalu berkata gini, don't worry, fear not, jangan khawatir, I have the script. Aku punya skripnya. Apa yang terjadi aku sudah tahu. Don't worry. Saya mau beritahu saudara, this is the script. Siapa di sini masih membawa Alkitab model begini? Tolong angkat tangan. Angkat Alkitab, tak kasih hadiah. Tidak ada, saudaraku. Kebanyakan Alkitab atau HP. Ada? Ada ya? Mana? Tolong berdiri. Anda kuno seperti saya. Sebab akan tiba saatnya orang pergi ke timur dan barat mencari firman Allah, tetapi tidak ditemukan. Karena untuk menghapus Alkitab yang sekarang gampang, tapi sebaiknya ada di rumah saudara. Oke? Kalau Alkitabnya bersih, hatinya pasti kotor. Tapi kalau Alkitabnya kotor, hatinya bersih. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Buka Lukas 21. Dalam Lukas pasal 21, saudaraku, Yesus menunjukkan satu narasi apa yang terjadi. Pertama-tama ada 5P dalam Lukas 21 ini, saya tunjukkan dulu supaya tahu urutannya. Pertama adalah penyesatan. Kedua,
penganiayaan. Yang ketiga, pemurtatan, pengkhianatan, dan yang kelima, pesta pora. Ada yang kelima. Yang empat ini kelihatan bahaya, yang kelima tidak kelihatan bahaya. Itu paling bahaya. Hati-hati, sebab tidak kelihatan bahaya, itu yang bahaya, saudaraku. Jadi pertama-tama Tuhan Yesus memberitahu, berjaga-jagalah, waspadalah, akan banyak nabi-nabi palsu muncul dan berkata, akulah dia. Dan dia ada di sini, dia ada di situ, jangan kamu percaya. Saudara, bahaya pertama penyesatan. Saya sampaikan pada saudara awal bulan ini bagaimana WEF, World Economic Forum, WEF. Mereka membuat satu rencana karena ini kekuatan global yang disebut globalis. The big tech, the big orang-orang paling kaya di dunia kumpul di sini. Termasuk Clinton, termasuk Obama. Dan mereka mengatakan bahwa ada gereja yang berbahaya, orang Kristen yang disebut sesat atau sekte dengan 3 ciri. Ciri pertama, ya, salah satu supernatural healing, percaya kesembuhan supernatural. Siapa percaya Tuhan Yesus tidak berubah? Dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Dia masih menyembuhkan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Coba lihat tangan saudara. Ada huruf M, artinya mati. Tangan kanan saya memberkati, tangan kiri saya menyembuhkan. Ini tanganku. Ingat apa diajarkan Dr. Philip Lin? Ini tangan yang menyembuhkan, tangan yang memberkati. Amen. Yang kedua, prosperity gospel. Gospel itu kabar baik, bukan cuma keselamatan tapi juga kemakmuran. Siapa percaya bahwa Tuhan itu suka memberikan kemakmuran pada umatnya? Tidak percaya, udah. Dulu bilang, wah, gereja itu kayak Gunung Kawi katanya. Bukan, saya bilang Gunung Sion. Amen. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, tanda orang sesat, speak in tongues. Berbicara dalam bahasa yang dia sendiri tidak mengerti. Ini untuk kontak dengan sorga. Dan ini semua adalah saya dan saudara. Kita akan menghadapi masa yang sulit sekali. Kita akan dibilang sesat. Saudaraku, beberapa agama sudah bersatu hari ini. Kita lihat, saya sampaikan apa yang saya lihat di Abu Dhabi. Ada 3 tempat ibadah jadi satu. Kalau kita ada 5 toh, tapi kan lain-lain. Itu disebut the house of Abrahamic family. Rumah daripada keluarga Abraham. Ada sinagog di sana, Yudaisme. Ada yaitu gedung gereja Katolik dan sebuah masjid. Mereka adalah keluarga Abraham. Tidak? Sebab anak perjanjian cuma Ishak, bukan Ishak, Ishak. Ismail bukan. Ini peperangan bukan soal politik. Ini saudaraku antara Ismail dan Ishak. Karena itu saudaraku, ini tidak tentang negara Israel ataupun Palestina. Bukan rebutan daerah saudaraku. Tapi ini peperangan rohani saudaraku. Dan yang akan diarah saudara dan saya. So be strong in the Lord. Kuatlah dalam Tuhan. Saudara, salah satu tipe daripada nabi palsu saya sampaikan, itu adalah juru bicara daripada WEF ini, Yuval Noah Harari. Dia menulis 2 buku, Sapiens dan Homo Deus. Homo Deus itu manusia adalah Tuhan. Manusia adalah Tuhan. Dan bahkan manusia itu berasal dari ikan. Dulu dari monyet, sekarang dari ikan, saudaraku. Ada di sini bisa menyelam 3 jam.
Berarti saudara bukan ikan. Yuval Noah Harari ini orang Israel. Dan dia punya suami, saudaraku. Saya tidak salah ngomong loh. Bukan punya istri, dia punya suami. Hei bapak-bapak, bapak-bapak, mau naksir ini? Katakan amit-amit. Lihatlah dari buahnya, kata Yesus. Dia akan mengutip firman Tuhan. Lancar sih orang Yahudi. Lalu dipelintir, saudara. Diplesetkan. Tetapi kita yang mengenal Allahnya, mengenal firman-Nya, akan tetap kuat dan bertindak. Yang kedua tentang penganiayaan. Oh, orang tidak suka dengar penganiayaan. 260 kebanyakan anak-anak muda sedang happy-happy di perbatasan Gaza. Festival musik, saudaraku. Dan mereka semua kebanyakan Yahudi tapi pro Palestina. Karena itu mereka sengaja pestanya di perbatasan Gaza. Dan mereka sedang pesta-pesta. Jam 6 pagi mereka semua jadi mayat. Loh kok diem? Mereka dibunuh karena mereka Yahudi. Yesus mengatakan akan tiba waktunya orang yang membunuh kamu mengira dia berbuat bakti bagi Allah. Bukan bagi Yahweh loh, bagi Allah. Yang mengerti katakan amin. Mereka mengira mereka berbuat bakti. Siapa sih pernah mendengar tentang seorang yang membunuh orang-orang ini dengan bangga berkata, aku membunuh 10 Yahudi. Dengan bangga pada orang tuanya, seperti dia dapat summa cum laude. Come on, bangun saudara. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Dihadapkan pada mahkamah-mahkamah. Tetapi itu kesempatan bagimu untuk bersaksi. Hal itu menjadi apa? Kesempatan, katakan kesempatan. Dunia berikan kesempitan, kita berikan jadi kesempatan. Saya ini saudaraku ketika bertobat, saya dihadapkan di sidang. Di gereja-gereja dan agama-agama. Tidak usah saya ceritakan. Tapi saya percaya janji Tuhan. Tidak usah pikirkan pembelaanmu. Sebab pada saat itu aku sendiri. Di dalam saya ini, di dalam saudara, akan memberikan kepadamu mulut dan hikmat untuk menghadapinya. Sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Akhir daripada kisah Rasul 6, mereka menuduh yaitu Stefanus. Tapi mereka tidak bisa melawan apa yang dia katakan. Dan mukanya bersinar seperti malaikat. Jadi ya saya ulangi dari pertama. Kalau mau hidup berkemenangan, saudaraku, jangan menyembah mamon. Sembahlah Tuhan. Saya mau tanya, siapa di sini percaya Tuhan baik? Siapa yang ingin berhasil? Angkat tangan. Yang ingin berhasil, angkat tangan. Alkitab tidak menjamin itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, you shall be fruitful. Engkau akan berbuah. Siapa ingin berbuah angkat tangan. Yang tadi tidak boleh angkat tangan. Tidak boleh dualisme. Satu partai saja. Amin. Jangan dua kaki. Siapa di sini mau berbuah angkat tangan. Tidak boleh dua kali. Tadi mau berhasil. Saya mau beritahu. Kalau ingin berhasil, tidak akan berbuah. Tapi kalau berbuah bisa berhasil. Siapa di sini mau berbuah angkat tangan? Berbuah itu buahnya yang makan siapa? Masak jeruk makan jeruk. Orang lain yang menikmatinya. Janda miskin itu memberikan seluruh penghidupannya. Orang kaya memberikan sebagian. Dari awal Kejadian pasal 4. Bagaimana saudaraku, Kain memberikan sebagian daripada hasil tanahnya. Padahal bumi dikutuk. Tetapi Habel memberikan yang terbaik.
Memberikan dari yang paling gemuk ya, yang dengan lemak-lemaknya. Artinya the best. Amen. Saya tanya sekali lagi, siapa di sini mau berhasil tujuan hidupnya? Ayo. Tetapi kalau kita berbuah, dengan sendirinya berhasil. Look at me. Dulu saya ingin hidup itu jadi orang kaya. Sebab pernah dihina. Waktu orang tua saya jatuh miskin, melarat saudaraku, dihina luar biasa. Teman tidak ngaku, keluarga tidak mau ngaku. Saya sumpah, saya mau sugih supaya orang tua saya tidak dihina. Gagal saudaraku. Tetapi ketika saya ikut Tuhan Yesus dan saya tahu Dia memberkati, be fruitful and multiply. Berbuahlah berlipat ganda, penuhilah bumi. Karena itu saya tidak membangun rock ministry ke atas, tetapi bersama Tuhan membangun di sini 425 gereja menuju 1000 gereja. Taklukan dan berkuasalah atasnya. Wow. Yang ketiga, ayat selanjutnya akan ada pemurtatan. Ayat selanjutnya 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh siapa? Termasuk orang tua rohani. Saya pernah ketemu seorang pendeta, sekarang sudah meninggal. Tangan kanannya itu tidak suka. Dilaporkan keturunan PKI. Pendeta loh saudara. Amit-amit saudaraku. Untung saat itu dilindungi oleh Pak Alex. Dan pendeta yang satu diberitahu, kamu jangan ikut-ikut ya. Masa dituduh begitu saudaraku? Loh diam saudaraku. Diserahkan orang tuamu, saudara-saudaramu. Bayangkan orang-orang yang kita kasih, keluargamu, sahabat-sahabatmu, beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu dibenci semua orang oleh karena namaku. Selama saudara sebut yang di atas, Tuhan, Allah, begitu saudara sebut Yesus, ada garis pemisah. Ya, kamu dibenci semua orang karena namaku. Tetapi tidak selai rambut dari rambutmu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu memperoleh hidupmu. Know the word of God. Kenalilah firman Tuhan. Lalu kemudian ini kan ada pengkhianatan saudara. Sudah nih. Setelah penyesatan, pengkhianatan. Yang satu lagi pesta pora saudara ya. Ayat 34. Yesus pertama menjawab, kapan itu akan terjadi? Jadi apa yang kamu lihat yang hebat ini? Satu batu tidak tertumpah atas yang lain. Terjadi 70 Masehi. Waktu Yesus mengatakan itu sekitar 32 Masehi. Itu 70 Masehi. Dan Yerusalem dikepung. 1,1 juta orang Yahudi mati karena kelaparan ataupun dibunuh ataupun disalib. Perempuan-perempuan diperkosa. Seperti Hamas sekarang. Dan mereka disebarkan ke seluruh dunia. Sudah dijawab. Sekarang apa tanda kedatanganmu? Saya lanjutkan dulu tentang bahaya selanjutnya. Pesta pora ayat 34. Jagalah dirimu. Jaga siapa? Jangan jaga tetanggamu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Pesta pora, kemabukan, cares of this world, kepentingan dunia. Sebab apa yang kamu lihat akan diruntuhkan. Apa yang kamu bisa pegang bisa hilang. Karena itu carilah perkara yang di atas, Kolose pasal 3, di mana Kristus bertakhta. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita selain waspada, menjaga hati, angkatlah wajahmu. Saudara, tentang tanda kedatangan Tuhan perlu kita ketahui juga. Akan ada gempa bumi yang dahsyat. Ada peperangan, deru peperangan.
Dalam bahasa Inggris dikatakan commotion. Commotion itu kekacauan. Kalau saudara buka, saudaraku, dimanapun, di mana-mana terjadi kekacauan. Ada seorang anak baru datang ke New York, Papa, Mama, ya Indonesia jauh lebih aman, di sini mengerikan. Perancis dan sebagainya, sedang terjadi commotion. Ya toh? Akan ada peperangan, pemberontakan itu. Jangan kamu terkejut, semuanya harus terjadi, tidak berarti kesudahannya. Itu bukan berarti the end. Apa nih kiamat, Pak? Pakai bahasa Alkitab saya bilang. Kiamat itu pakai bahasanya tetangga sebelah. Amin. Saudara, kalau kita mengerti jalan Tuhan, kita tidak akan takut. Jadi bagaimana menghadapinya? Ada 4 hal. Yang pertama, know God's perspective. Kenalilah perspektif Tuhan. Sudut pandang Tuhan. Corona pandemi saya beri nama Corona Academy. Amin. Itu perspektif Tuhan. Kedua, know God's word. Kenalilah firman Tuhan. Yang ketiga, know God's promises. Tentara Israel maju, baca dulu Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia adalah penjaga Israel, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Amin. Ketika mereka maju perang, mereka ucapkan Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berikan keselamatan, berikan keberhasilan. Itu doa, saudaraku. Orang kalau sedang hadapi kematian baru ngomongnya lain, saudaraku. Yang keempat, kita harus mengerti God's ways. Ternyata jalan untuk naik itu turun, saudara. Coba lihat saya. Yusuf itu dibenci saudaranya. Lalu dimasukkan sumur. Dijual sebagai budak. Lalu kemudian difitnah oleh nyonya besarnya. Dan kemudian saudaraku, dia dilupakan. Tetapi kemudian diangkat oleh Tuhan. Dia diberikan mimpi terlebih dahulu. Karena itu saudaraku, percaya God's ways, percaya God's perspective. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saudaraku, kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman, katakan iman. Katakan karena iman. Maka ketika Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Because they saw he was a proper child. 430 tahun. Ya 400 tahun ya. Jadi tunggu Musa dewasa ya. Sebab baru usia 40 saudaraku. Dia itu lalu 40 tahun di padang belantara. Kemudian jadi berarti 430 dikurangi 80 berapa itu? 350 tahun. Sama seperti Indonesia. Dijajah Belanda dulu. Maka dia disembunyikan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya memakai matanya Tuhan. Mereka percaya akan ada seorang deliverer. Seorang pembebas. Yusuf berkata, jangan bangunkan saya piramid. Dia kan raja muda. Bawa tulang-tulangku kembali ke Israel. Bukan Palestina ya. Kembali ke Israel, itulah iman. Yusuf mati saudaraku usia 110 tahun. Jadi 80 tahun lamanya dia bersama dengan keluarganya. Karena iman maka Musa setelah dewasa, kata setelah dewasa, menolak disebut anak putri Firaun. Dia dalam garis keturunan dinasti untuk menjadi Firaun berikutnya. Tidak ada pemilihan umum. Tapi dia menolak setelah dia dewasa. Mata orang dewasa dengan mata anak-anak beda ya. Saya selalu kasih contoh. Anak kecil bawa sini. Tadi yang lucu-lucu manis-manis itu. Tunjukkan kepada dia permen warna putih dengan berlian 8 karat. Pilih yang mana? Pilih permen. Kalau maminya
Pilih dua-duanya. Itu bedanya orang dewasa. Dia menolak disebut putri Firaun. Kemudian karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Karena sementara Tuhan menaruh kekekalan di hati kita. Hidup adalah pilihan. Mau sementara atau yang jangka panjang. Banyak orang mencari yang sementara. Akhirnya kita akan mati. Mari kita makan minum, kita berpesta pora. No, there's life after death. Hidup adalah pilihan. Amin. Di Damai 25, choosing, memilih. Hidup adalah pilihan, saudaraku. Kalau kita pergi ke salah satu restoran, tidak usah sebut namanya, namanya restoran Tuding, saudaraku. Ya, itu jual pecel, jadi kita tinggal tuding. Yang mana? Kita pilih, mau tempe, mau tahu. Hidup adalah tinggal dituding-tuding. Memilih menderita sengsara dengan umat Allah pada untuk sementara menikmati kesenangan daripada dosa. Kalau kita tanya manusia, mau ngalami sengsara? Oh, enggak mau. Enggak mau. Salah satu buktinya, rasa sakitnya enggak mau. Dokter gigi tergantung alatnya. Kalau alatnya kuno, krotok gitu saudaraku, atau yang wing, beda harganya saudara. Dan juga aneh, tidak ada masalah minta operasi sesar supaya sakitnya tidak terlalu lama katanya. Manusia takut dengan rasa sakit. Manusia tidak suka sengsara. Tapi orang dewasa memilih sengsara bersama umat Tuhan. Ayat selanjutnya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa? Ini menganggap, ini esteeming. Tadi choosing, ini esteeming. Penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada masa depan, yaitu pahala. Kenyang saya dihina, mau dimasukkan penjara, diancam dengan tuduhan macam-macam, subversi dan sebagainya. Tapi pandangan saya arahkan pada upah, pada pahala. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan seperti karena ia melihat yang tidak kelihatan. Bahasa Inggris jelas, by faith he forsook Egypt. The cross before me, the world behind me. Berapa jauh? Makin dekat Tuhan, makin jauh dari dunia. Amin. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. Makin dekat dengan salib, makin jauh dari dunia. Yesus bisa memilih untuk tidak disalib. Dia tidak punya salah, saudaraku. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Apa salahnya? Salibkan dia. Apa salahnya? Aku tidak menemukan kesalahan apapun. Dia cuci tangan. Tertanggallah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan lihat apa yang terjadi. Hati-hati. Jangan pilih yang salah. Ketika Yohanes dan Petrus dimasukkan penjara, digebukin karena menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, mereka keluar dengan sangat bersuka cita karena mereka dianggap layak untuk menderita bagi nama Yesus. Pak, saya mau ikut Yesus tapi tidak mau menderita. Tidak bisa. Akan tiba saatnya orang yang membunuh kamu mengira mereka berbuat bakti bagi Allah. Untuk apa sih orang dipenuhi Roh Kudus? Supaya jadi martir. Martir tidak ngerti ya, syuhada. Bersedia mati bagi Tuhan Yesus. Oh, supaya merinding Pak, supaya merinding enak Pak kalau dipenuhi Roh Kudus. Kalau merinding ya bukan sebab itu. Dulu ada loh, ada cim-cim, mak-mak datang ke depan, minta didoakan.
Dia dari situ Bondo, saudaraku. Jadi bicaranya begini, Cu, saya panggil Cu. Cu, mak ini mau yang merinding-merinding, Cu. Saya bilang, mak kalau mau rinding pegang setrum, mak. Ya boy. Supaya kamu jadi menerima kuasa sebagai apa? Sebagai saksi. Saksi sana martus. Bahasa Latinnya martir. Ngerti sekarang ya? Dipenuhi Roh Kudus supaya tetap berdiri sebagai martir, hidup dalam kebenaran. Saudara perhatikan ini semua God's perspektif. Mengerti God's ways. Kepada Israel Tuhan menunjukkan tangannya. Tapi kepada Musa Tuhan menunjukkan wajahnya dan jalan-jalannya. 44 tahun saya ikut Tuhan. 34 tahun. Yaitu dipakai Tuhan bersama para pemimpin. Bersama saudara. Meluaskan kerajaan Allah lewat jemaat ini. I know God's ways. Karena itu ketika 28 Juni tahun 89 dia berkata tinggalkan Surabaya. Saya berkata yes Lord. Saya tidak berkata Pak saya mau Tuhan Yesus saya mau puasa dulu 40 hari 40 malam. I know Him. Aku tahu Tuhan. Karena itu sebagai orang percaya kita tahu akan ada peperangan, akan ada kekacauan, akan ada gempa bumi, akan ada kelaparan, akan ada penyesatan, akan ada pemurtatan. Tetapi kita minta Tuhan hari ini ketika nanti perjamuan kudus, minta keteguhan hati, minta ketahanan, minta iman yang daripada Tuhan, iman yang berkemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Knowledge is power. Knowing is more powerful. Haleluya. Persiapkan perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan Tuhan dan Roh-Nya dan satu dengan yang lain. Mari kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Karena hari-hari ini jahat. Di depan kita ada begitu banyak ancaman. Di depan kita begitu banyak masalah. Tapi kalau Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Angkat roti tangan kanan saudara. Firman Tuhan mengatakan, by patience you shall possess your soul. Dengan keteguhan hati, engkau akan menyelamatkan nyawamu. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Kita menghadapi evil days, hari-hari yang jahat. Tapi saatnya gereja Tuhan bangkit. Umat Tuhan bangkit. Biarlah saudara dan saya dipakai untuk memberkati dan menyembuhkan banyak orang. Angkat cawan berisi anggur. Yesus berkata, inilah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah setiap kali kamu berkumpul menjadi peringatan akan daku. Agama tidak cukup, termasuk agama Kristen. Kita perlu dilahirkan kembali dengan air dan Roh. Angkat dan ucap syukur kepada Tuhan. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari angkat tangan ucap syukur buat perlindungannya, buat keselamatan daripadanya. Biarlah kita mengenal Dia lebih lagi. Mengenal juru selamat kita, raja kita. Oh ya rabaseke ramayaro. Siki abaya ramayara. Sebera bala baba baba baba. Ada api dalam sekam di Indonesia. Saya mengerti apa yang saya sampaikan.
Karena itu saudaraku, kalau kita berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa sungguh-sungguh. Karena itu nanti tanggal 10 November, kota-kota besar di Indonesia, gereja-gereja umat Tuhan akan berkumpul. Dimulai dari Denpasar. Tepuk tangan bagi Allah kita. Di tempat ini, jam 7 malam, 10 November. Hari pahlawan. Berapa pahlawan iman ada di sini? Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Ketika Israel berdoa, give us Yasha, give us salvation. Yasha itu nama dari Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya Israel mengenal sesuatu sesungguhnya Mesias yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Putra dari pendiri Hamas menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kenapa tidak bisa yang lain? Kita juga berdoa supaya ada damai sejahtera atas mereka. Pulanglah dengan sejahtera, saudaraku. Kiranya kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dalam putranya Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara, membuka dan mengurapi mata telinga kita. Because knowledge is power and knowing is more powerful. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jadi umat yang mengenal Allahnya dan bertindak melakukan pekerjaan besar dalam hidupmu dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.